Banyak banget pakar kesehatan mental yang membahas tentang inner child. Kalau kamu baca di sosial media, ada orang juga sering berkomentar, jangan-jangan ada masalah dengan inner child kamu. Setiap masalah ada juga yang jawab, jangan-jangan inner child kamu terluka sehingga membuat kamu bermasalah seperti itu. Sebenarnya apa sih itu inner child? Nah, saya akan jelaskan di video ini. Inner child itu adalah bagian diri kamu yang berasal dari masa kecil kamu. Jika inner child kamu itu bahagia, mengindikasikan masa kecil kamu itu juga bahagia. Tapi kalau masa kecil kamu penuh dengan trauma, hampir dipastikan pasti inner child kamu itu juga terluka. Bahkan Sigmund Freud, seorang pakar psikoanalisa, dia mengatakan bahwa pengalaman masa kecil berdampak sangat besar bagi perkembangan mental seseorang di masa dewasanya. Jadi inner child itu memang sepenting itu bagi perkembangan kesehatan mental seseorang. Lalu kenapa apa-apa berasal dari inner child? Ini karena rentang masa kecil kita cukup panjang. Ya tentu dari umur kecil sampai kurang lebih umur 12-13 tahun masih bisa dianggap sebagai inner child. Berarti 12 tahun, 13 tahun dalam masa hidup kita ini, jika banyak masalah, ya tentu itu membuat inner child kamu terluka. Lalu kenapa banyak banget masalah yang dialami oleh seorang anak kecil? Pertama, karena repressive childhood. Maksudnya apa? Maksudnya gini, seorang anak kecil ini tidak boleh untuk mengungkapkan dirinya, sehingga ada yang tertekan di dalam diri dia. Maksudnya gimana sih? Contoh ya, ketika seorang anak kecil datangi ibunya atau bapaknya atau kakeknya, neneknya atau tantenya dalam keadaan sangat marah, dia mungkin bisa bilang gini, aku sebel sama temen aku itu, dia jahat, dia nyuri permen aku, dia anak bandel, dia gak bener. Ketika dia lagi mengungkapkan kekesalannya, biasanya orang dewasa lakukan apa? Orang dewasa bisa bilang kayak gini, anak kecil gak boleh ngomongin jelek anak lain. Kamu anak siapa sih? Gak boleh, stop. Padahal anak itu lagi sharingkan kekesalannya, lagi cerita bahwa dia mungkin udah dijahatin sama anak lain. Tapi para orang dewasa tidak mengizinkan dia untuk mengekspresikan emosinya. Itu menjadi penyebab banyak banget anak kecil yang represif, tidak bisa mengekspresifkan, malah ditekan, dan itu menjadi problem bagi seorang anak kecil. Kok bisa seperti itu? Karena gini, anggap aja kalau kamu lagi kesel sama seseorang yang udah jahatin kamu kan rasanya juga pengen cerita kan sama orang lain. Misalkan kamu kesel sama si A, kamu pengen cerita sama si B. B, si A jahat deh, masa dia curi uang aku terus gak mau ngaku, gak bener. Nah, tujuan kamu adalah untuk mengekspresikan kekesalan kamu. Setelah selesai itu juga udah tenang. Setelah selesai ceritanya, kamu mungkin bisa bilang sama si B, udahlah Beh, biarin aja, yuk kita makan bakso lagi. Tetapi bagaimana kalau reaksi B ke kamu kayak gini, Natalia, kamu orang baik atau enggak? Kok omongin orang jelek? Diam. Nah, kalau kamu digituin waktu kamu sharingkan kekesalan kamu, ya kamu juga pasti dongkolnya jadi 2 kali. Bukan cuma sama si A, tapi sekarang dongkolnya keselnya sama si B. Nah, anak-anak kita hampir setiap hari mengalami kondisi represif seperti itu. Dia tidak diizinkan mengekspresikan kekesalannya, kemarahannya, dan selalu ditekan. Karena itu banyak banget anak-anak kecil yang mengalami stres. Yang kedua, yaitu dia, anak kecil ini tidak diizinkan untuk membela diri. Tidak boleh ada pembelaan diri walaupun dia benar. Setiap kali dia membela diri, orang dewasa akan menganggapnya apa? Nakal, pembangkang, suka ngejawab, pinter ngomong. Sehingga setiap kali dia mau membela diri, orang tua akan punish dia lebih kejam lagi. Ada yang mungkin dipukul, ada yang disuruh masuk kamar atau dikunci di kamar mandi. Itu juga yang menjadi penyebab banyak sekali traumatik terjadi pada seorang anak kecil.
Nah, kumpulan pengalaman-pengalaman buruk, perkataan-perkataan buruk dari orang-orang dewasa yang dialami oleh seorang anak kecil akan melahirkan inner child di orang tersebut. Kalau kumpulan peristiwanya banyak yang bahagia, yang ceria, pasti inner child di orang tersebut ceria, positif. Tetapi kalau banyak banget waktu di masa kecil kumpulan peristiwa negatif, dikatain, diomelin, dipukulin, dibentak, maka inner child yang ada di alam bawah sadar seseorang itu terluka. Nah, inner child yang terluka ini sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang di usia dewasanya. Ada contoh nyata nih, seorang sahabat saya sendiri. Jadi sahabat saya ini memiliki bisnis bersama keluarganya. Tapi dia selalu ingin mandiri. Dia ingin memisahkan diri dari keluarganya dan membuka usaha sendiri. Tetapi setiap kali mau melakukan itu, dia nggak bisa. Entah nggak berani, entah ketakutan, ragu, nggak percaya diri, membuat dia bertahun-tahun hanya memikirkan ide untuk mandiri, tapi tidak pernah melaksanakannya. Akhirnya dia datang ke saya, dia curhat tuh, Nat, aku pingin mandiri tapi nggak bisa-bisa, kenapa ya? Padahal dia seorang sarjana, memiliki kemampuan tentang bisnis itu, memiliki relasi, pokoknya secara logika semuanya sudah siap tapi dia tidak pernah bisa melangkah. Akhirnya dia bilang, nah tolong dong hipnoterapi saya supaya saya bisa melangkah. Akhirnya saya lakukan hipnoterapi nih ke sahabat saya sendiri ini. Ternyata yang menjadi penyebab dia selalu takut, bimbang, ragu untuk melakukan sesuatu yang baru, dia kembali ke masa kecilnya. Ternyata inner child-nya terluka. Pengalaman masa kecilnya itu dipenuhi oleh pukulan, sabetan gesper oleh orang tuanya. Setiap kali dia membela diri, maka akan dapat pukulan lain lagi atau sabetan gesper lain lagi. Setiap kali dia salah, dia tidak berani dan tidak diperbolehkan untuk membela diri karena akan ada bigger punishment. Nah, disitulah menjadi penyebab inner child dia itu penakut. Tidak berani melangkah, tidak berani membela diri, tidak berani melakukan apa-apa karena dia takut akan bigger punishment. Setelah dihipnoterapi, jadi kita harus melakukan hipnoterapi kepada si inner child ini untuk membebaskan dia dari segala emosi, takut yang memperangkap dia. Akhirnya sampai sekarang sudah bertahun-tahun dia sudah membuka usaha sendiri dan ini udah bertahun-tahun usahanya semakin maju. Lalu mungkin kamu akan bertanya, kenapa harus hipnoterapi Nat untuk memulihkan inner child? Karena inner child kamu itu tidak ada di logika. Dia adanya di alam bawah sadar kamu. Kalau adanya di logika, harusnya semua problem kamu itu kamu nasihati aja sendiri pakai logika. Tapi gak mempan kan? Berbagai logika kamu sudah menasehati diri kamu sendiri, tetap aja tuh kamu masih takut, masih minder dan sebagainya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Anggap aja kamu seorang guru lagi mengajar di sebuah kelas, di mana baris depannya itu adalah anak-anak yang baik-baik, pinter-pinter. Tetapi di baris belakang itu adalah murid-murid yang bandel-bandel banget. Maka sebagai guru setiap kali kamu bertanya, hai anak-anak, sudah bisa belum? Maka yang menjawab adalah anak-anak yang di depan. Sudah Bu. Anak-anak nakal di belakang ada yang tidur, ada yang gambar, ada yang lempar-lempar kertas, nggak dengerin kamu. Jadi apa reaksi guru itu? Gurunya harusnya berjalan menghampiri murid yang di belakang itu. Lalu sudah sampai di depan murid di belakang itu yang lagi tidur, kita ketuk. Hei bangun, kenapa kamu tidur? Mungkin murid yang tidur itu bilang, Bu maafin ya, karena aku setiap hari harus bangun subuh Bu. Karena harus bantuin ibuku bungkus-bungkusin kerupuk untuk dijual di pasar. Itu menjadi penyebab setiap kali aku sekolah, aku ketiduran Bu. Oh, kamu jadi tahu alasan anak itu ketiduran karena dia bangunnya subuh banget bantuin orang tuanya. Setelah kamu tahu problemnya, kan kamu bisa bantu pikirin solusinya.
Nah, sama. Bagian-bagian diri kamu yang baik-baik itu adanya di pikiran sadar. Sehingga setiap kali ditanya dia akan jawab baik. Tetapi bagian-bagian diri kamu yang bermasalah itu nggak ada di pikiran sadar. Adanya di sini, di pikiran atau alam bawah sadar. Inner child yang terluka itu juga adanya di pikiran bawah sadar. Sehingga seperti seorang guru itu kamu harus samperin dia. Nah, kalau dalam pikiran berarti kamu harus masuki pikiran bawah sadar kamu. Di mana pikiran bawah sadar kamu tidak ada di gelombang beta. Gelombang beta adalah gelombang pikiran sadar. Pikiran bawah sadar kamu adanya di gelombang alfa, theta, dan delta. Nah, karena itu kamu harus menurunkan gelombang otak kamu sampai di gelombang bawah sadar. Caranya salah satunya adalah dengan hipnoterapi. Karena induksi hipnoterapi bisa membuat kamu memasuki gelombang bawah sadar. Tentu dibantu oleh seorang hipnoterapis. Nah, hipnoterapis yang handal ini akan bisa memulihkan inner child kamu yang terluka dengan melakukan hipnoterapi kepada inner child yang terluka itu. Nah, saya akan menutup video ini dengan quotes dari Carl Jung, seorang psikolog terkenal. Carl Jung mengatakan bahwa jika kamu bisa membuat pikiran bawah sadar kamu menjadi sadar, maka kamu bisa mengendalikan perubahan hidup kamu dengan lebih baik. Jadi sekarang sudah paham kan tentang inner child dan bagaimana hubungannya dengan pengembangan diri dan mental health kamu. Thank you. Bye-bye.